Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini di akhir pekan awal bulan November 2023 ya, setelah tadi malam kita sudah sama-sama mengikuti eh, news di 19.30 waktu Indonesia Barat, di mana ada rilis NFP. Kita sudah mengawal dari sebelum dirilis bahkan sampai selesai di pergantian candle di H1, sehingga tanda-tanda berbalik pun sudah kita sampaikan di sana. Setidaknya ada peluang, ada potensi yang bisa kita ambil dari peluang-peluang kecil yang ada di sana. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, kita coba untuk mengevaluasi atau mereview ya, terlepas dari news yang dirilis jam 19.30 tadi malam. Kita awali dari mapping paginya ya. Di pagi hari sudah kita siapkan roadmapnya, kira-kira di sini adalah area untuk mengujinya. Ketika berada di swing low-nya, kemudian mulai bergerak naik ya. Kemarin kita sudah gambarkan lepas dari area resisten ya 1990 diperkirakan akan bergerak naik. Sehingga kalau naik kita perkirakan kira-kira mendekati 1999, setelah itu akan terkoreksi kembali. Sebaliknya ketika market tidak bergerak melebihi 1990 atau di area resisten ini, maka berpeluang akan kembali turun ya, melewati support di 1974 dan kita perkirakan akan mendekati 1970, kemudian akan terkoreksi kembali. Simulasi ini tentu dengan catatan sebab akibat ya, jika maka akan terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang terjadi ketika dia bergerak naik, tidak ada pergerakan turun yang signifikan di sana. Yang ada hanya pergerakan data dan hijau sudah mulai mendominasi, kemudian terus bergerak sehingga posisi buy tersentuh di 1988 ya, sempat bergerak turun namun masih cukup jauh dari titik entry 1981 ya. Dari pergerakan yang ada tadi malam sudah kita juga berikan ilustrasinya bagaimana struktur mulai terbentuk, pergerakan naik dan turunnya, bahkan di time frame kecil juga kita sudah sampaikan dengan detail di sana. Potensinya kemana, dan kita juga menempatkan posisi, baik itu sell juga buy, juga dapat dua-duanya. Kita lihat dari mapping paginya, kalau kita amati bergerak news cukup signifikan hingga mendekati menyentuh target yang kedua dan terhenti sampai di situ. Target yang kedua juga menjadi area uji untuk pergerakan naiknya ya. Setelah di target pertama, ini menjadi area uji yang terdekat. Berikutnya yang kedua menjadi area uji berikutnya ya. Kemudian kita amati ketika mendekati area uji ini, mendekati targetnya, kita amati apakah ada momentum yang kuat ya. Ternyata berada di target ini justru adanya adalah rejeksi. Buyer mencoba untuk menekan kembali tetapi gagal dan mencoba sampai di 1986, meskipun ditolak tetapi ditutup dengan bullish sebagai dominan ya. Bahkan tadi malam juga kita sudah jelaskan kira-kira bergerak turunnya sampai di mana ya. Dan
ternyata selepas dari news yang sudah kita juga monitor, pergerakan sesuai dengan yang kita perkirakan, bergerak turun menguji support kembali. Setelah itu terkoreksi hingga ditutup dengan posisi berada di tengah. Itu artinya secara umum mapping yang kita buat persis berada di area di situ, tanpa mengurangi atau menambah roadmap yang sudah kita buatkan sebelumnya. Karena ini adalah yang kemarin kita lakukan, titiknya masih berada di situ dan belum beranjak, belum kita lakukan perbaikan ya, persis berada di atas, kemudian koreksi berada di bawah lagi, balik lagi. Itu artinya pergerakan emas itu memang cenderung lebih mengarah ke atas ya, sekalipun dari sisi news mungkin bisa menguatkan US dollar, tetapi perlahan karena ekonomi dunia masih belum baik-baik saja, apalagi ditambah dengan suhu geopolitik di Timur Tengah yang makin memanas, tentu ini akan mempengaruhi dari pergerakan harga emas, di mana harga emas menjadi safe haven yang masih diburu banyak orang. Dari penjelasan ini mudah-mudahan ada evaluasi, mudah-mudahan ada review dari teman-teman ke depan untuk memperbaiki kualitas tradingnya menjadi lebih baik, menjadi lebih hati-hati di dalam menentukan titik entry-nya, di dalam menentukan setup-nya, dan mengikuti aturan yang sudah dibuat. Mungkin ini yang bisa kita review aja untuk Jumat tadi malam. Mudah-mudahan nanti hari Senin juga ada peluang yang lebih maksimal lagi. Kita nanti akan evaluasi, kita akan nanti lakukan mapping pagi setelah satu candle hari Senin terbentuk. Kita coba untuk melihat di sisi time frame yang besar, daily-nya masih didominasi oleh bullish ya, sekalipun ada penolakan. Weekly-nya kita amati sudah ada loss momentum di sana, ada change color, ada perubahan warna. Yang perubahan warna itu tentu kita akan menunggu konfirmasi yang lebih kuat lagi ya. Sekarang hanya petunjuk mau turun tetapi masih kecil dari sisi time frame weekly-nya ya. Satu pekan ini ditutup dengan bearish ya, tapi tentunya kalau kita bandingkan dengan candle sebelumnya masih belum cukup kuat untuk menekan kembali ke bawah ya. Meskipun di atas juga ada banyak sekali penolakan, terhenti sampai di sana, bahkan bullish juga sempat menekan sampai di 2007, namun tetap ditolak dan ditutup dengan merah sebagai dominan. Itu artinya kekuatan bullish masih cukup kuat, tetapi perlu diwaspadai ya dengan koreksi-koreksi sell-nya. Bisa juga nanti kalau ke depan nanti satu minggu ke depan atau satu pekan ke depan pergerakan akan seperti ini ya. Bisa jadi nanti bisa seperti ini, akan terkoreksi ya, kira-kira seperti ini, berada di kisaran 1934. Setelah itu bakal kembali naik lagi ya, seiring dengan tren yang masih menuju ke atas ya, tren bullish yang masih kuat. Baik, ini saja yang bisa kita evaluasi untuk satu hari kemarin. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang kita ambil, mudah-mudahan ada sisi positif yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat berlibur, selamat berakhir pekan, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia mengikuti Wijaya Trading. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.